Ini yang P1 ya, banyak sekali yang P1 Bapak Ibu yang memenuhi syarat ya, tentu saja ini ya. Nama, nomor registrasi, status prioritasnya ini P1. Nanti ada juga P2 dan P3, status lulus, dan ini alasannya. Ini memenuhi syarat P1, banyak sekali Bapak Ibu. Kita langsung saja screenshot ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru, selamat bergabung di channel Lentera Guru. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel Lentera Guru, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya memperoleh notifikasi untuk informasi-informasi selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang hasil seleksi administrasi untuk pendaftaran P3K tahun 2022 ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hari-hari ini merupakan pengumuman seleksi dari administrasi ya, seleksi administrasi untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar di SSC ASN dalam rangka P3K tahun 2022 ini ya. Seperti yang kita ingat bahwa tanggal-tanggal ini ya, tanggal 16 dan 17 November ini, 2 hari ini, berarti hari ini hari terakhir, merupakan waktu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi bagi P1, P2 dan P3 serta pelamar umum untuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini ya. Karena dari pengumuman seleksi awal kemarin tanggal 31 Oktober, kemudian waktu untuk pendaftaran seleksi ya antara tanggal 31 sampai 13 November, kemudian seleksi administrasi sekaligus ya tanggal 31 sampai 15 November, maka hari-hari ini merupakan pengumuman dari hasil seleksi administrasi. Tentu saja Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar baik sebagai P1, P2, P3 maupun pelamar umum akan sangat menanti-nantikan apakah pendaftarannya sudah diterima secara administrasi atau belum. Tentu akan ditunggu pengumuman di Pemda masing-masing ya. Tentu saja dengan cara login akun di SSC ASN ya. Setelah itu nanti akan ada masa sanggah, jawab masa sanggah serta pengumuman pasca sanggah. Karena dari masa sanggah ini dari Bapak Ibu yang misalkan tidak memenuhi syarat, tentu akan dikasih kesempatan untuk memberikan sanggahan, dan itu pun nanti akan tetap diverifikasi serta akan ada pengumuman dari hasil sanggahan tersebut ya. Dan dari waktu 2 hari ini ya, kemarin tanggal 16 sudah ada salah satu Pemda yang sudah mengeluarkan hasil seleksi dari administrasi Bapak Ibu pelamar baik P1, P2 maupun P3. Kita akan lihat. Dan Pemda yang sudah memberikan pengumuman hasil seleksi administrasi dari pendaftaran P3K tahun 2022 ini adalah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ya, kemarin pada tanggal 16 November ya. Di sini Bapak Ibu bisa masuk sendiri ke webnya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Di sini sudah ada info resmi pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022 ini kemarin Rabu 16 November 2022 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 736 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022. Dengan ini disampaikan sebagai berikut. Ini adalah pengumumannya, dan di bawah ini adalah linknya bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload ya, terutama untuk Bapak Ibu yang di bawah naungan Pemda Kabupaten Mandailing Natal tentu bisa mendownload untuk melihat hasilnya seperti apa. Dan ketika kita sudah mendownload hasilnya seperti ini Bapak Ibu, ini tampilannya ya. Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, hasil seleksi administrasi tentang hasil seleksi administrasi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022. Kita akan lihat poin-poinnya apa saja. Ini tadi sudah berdasarkan keputusan dan seterusnya. Tahun anggaran 2022 dengan ini disampaikan sebagai berikut. Kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam kurung MS ya, ini ditandai dengan MS, dan tidak memenuhi syarat dalam kurung TMS adalah nama-nama yang terdapat dalam daftar lampiran pengumuman ini. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, peserta yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi dapat melihat hasil verifikasi dokumen melalui laman site madina.go.id atau sscsn.bkn.go.id dengan login akun masing-masing. Artinya di tempat pendaftaran Bapak Ibu kemarin bisa mengecek masing-masing apakah sudah termasuk kategori yang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang poin ketiga adalah peserta yang tidak dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi ya, tahapan selanjutnya maksudnya. Yang keempat, peserta yang tidak memenuhi syarat TMS seleksi administrasi diberi waktu sanggahan 3 hari ya, melakukan sanggahan mulai tanggal 18 sampai 20 November 2020 melalui laman asn.bkn.go.id dengan login menggunakan akun masing-masing peserta. Kemudian yang kelima, peserta seleksi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 akan memverifikasi ulang berkas peserta yang melakukan sanggahan melalui laman verifikasi sscsn.bkn.go.id. Kemudian yang keenam, pemerintah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Artinya dari sanggahan yang misalkan nanti ada Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat memberikan sanggahan, kemudian diverifikasi lagi, dan setelah itu akan ada pengumuman, belum tentu juga sanggahan tersebut diterima, bisa diterima atau ditolak. Kemudian yang ketujuh, sanggahan peserta dapat diterima apabila alasan sanggahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bukan kesalahan atau kelalaian dari pelamar tersebut, ya. Artinya memang kalau sudah memenuhi ketentuan dan memang bisa diterima, tentu sanggahan tersebut akan diterima dan bisa membuat yang statusnya semula TMS atau tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Yang poin ke-8, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Artinya ini dianggap bukan kesalahan dari panitia karena memang peserta sendiri yang dianggap lalai. Poin terakhir, nomor 9, dalam tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai, tidak benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan tersebut. Ya, ini sudah ketentuan yang terakhir. Ya, tertanggalnya kemarin Bapak Ibu penyambungan 16 November 2022. Ini artinya dari 2 hari kesempatan yang diberikan di jadwal seleksi P3K tahun 2022 ini untuk Pemda Kabupaten Mandailing Natal. Ya, kemarin hari pertama sudah langsung memberikan pengumuman dari hasil seleksi administrasi untuk pendaftar P3K tahun 2022 ini, ya, tertanda ini Bupati Mandailing Natal. Baik, kita akan lihat nama-namanya di bawah ini, ya. Daftar pelamar P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi tahun anggaran 2022. Ini kita lihat, ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang punya kepentingan bisa langsung masuk sendiri dan bisa mendownload sendiri. Ini yang P1, ya, banyak sekali yang P1 Bapak Ibu yang memenuhi syarat, ya, tentu saja ini, ya, nama, nomor registrasi, status prioritasnya ini P1, nanti ada juga P2 dan P3, status lulus, dan ini alasannya, ini memenuhi syarat P1, banyak sekali Bapak Ibu. Kita langsung saja screenshot ke bawah, kita lihat berapa jumlahnya untuk yang P1. Untuk yang P1 yang sudah memenuhi syarat ini ada 186 yang sudah memenuhi syarat. Kemudian yang prioritas P2 ini berapa jumlahnya kita akan lihat. P2 ini yang termasuk THK 2 tentu saja Bapak Ibu. THK 2 ini dari ini sampai nomor 203. Tadi dari 187 sampai nomor 203. Jadi itu jumlahnya mungkin sekitar 20 ya, kira-kira ya, seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin tidak ada 20 ini. Ya, 186 sampai itu. Terus kemudian P3, ya, untuk P3 ini yang honorer negeri minimal sudah 3 tahun berturut-turut, ya. Ini P3 aja cukup banyak Bapak Ibu, mulai dari 205. Ini banyak sekali yang statusnya sudah memenuhi syarat sampai 1000 lebih, ya. Ya. P3 ini sampai 1000 lebih. Ya, tentu saja yang P2 P3 ini Bapak Ibu tidak melaksanakan tes tertulis nanti, tapi cukup dengan verifikasi, ya, kesesuaian dan verifikasi, atau dengan kata lain observasi saja pelaksanaan tesnya. Ya, tadi dari 200-an ini sampai 1700, jadi ada 1500 lebih ini nampaknya Bapak Ibu yang masuk kategori P3 dan sudah memenuhi syarat dan siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya dari seleksi P3K tahun 2022 ini. Sementara itu, ya, selain juga ada P1, P2, P3 yang sudah memenuhi syarat, ada juga beberapa Bapak Ibu yang ini kebetulan P3 semua saya lihat, P3 yang tidak memenuhi syarat, ya, macam-macam ini alasannya dari jenjang pendidikan tidak sesuai SMA dan seterusnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa download sendiri, bisa ngecek sendiri, yang terutama Bapak Ibu di bawah naungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengecek apakah yang sudah mendaftar, apakah nama-namanya sudah masuk kategori memenuhi syarat atau belum. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Pemda lain, mudah-mudahan hari ini tanggal 17 sudah dikeluarkan pengumuman untuk hasil seleksi administrasi di Pemda masing-masing, ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan untuk informasi kali ini. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel Lentera Guru, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya memperoleh notifikasi untuk informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.